Jumpa kembali di channel Omar Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Kenali Teknik Berkomunikasi dengan Kolektor episode yang pertama. Pada kesempatan kali ini saya akan melengkapi materi untuk berbagi wacana, berbagi sebuah edukasi tentang teknik berkomunikasi dengan kolektor. Dan entah Anda sedang berkomunikasi atau berhadapan dengan kolektor debt call, kolektor yang menagih dengan cara bisa jadi datang ke rumah Anda atau bisa jadi datang ke tempat bekerja Anda, atau Anda sedang berkomunikasi dengan desk call, kolektor yang menagih dengan cara menelpon. Bisa jadi yang ditelepon adalah nomor fix line rumah Anda, bisa jadi yang ditelepon adalah nomor fix line tempat bekerja Anda, atau bisa jadi yang ditelepon adalah nomor handphone Anda. Dan semua ini tidak lain, tidak bukan adalah kesiapan kita untuk bisa menerapkan ilmu berkomunikasi. Karena kalau Anda sekalian rajin untuk mau menggali pengetahuan bahwa kesuksesan sebuah ilmu komunikasi ini dipengaruhi oleh 3 faktor utama. 3 faktor utama ini mempunyai prosentase, sehingga jika mana kita gabungkan ketiganya, dan itu akan mencapai nilai 100%, dan itu bisa dikatakan terjadi komunikasi secara maksimal. Dan video ini mau tidak mau, suka tidak suka, saya akan bagi beberapa episode. Karena sudut pandang untuk saya menjelaskan ini mengacu dari ilmu komunikasi itu sendiri. Saya akan lanjutkan yang tadi kan saya sebut ada 3 faktor. Dikatakan komunikasi ini berjalan secara sempurna dan efektif. Komunikasi bisa dikatakan berjalan sempurna dan efektif jika mana ketiga faktor yang ada ini terpenuhi. Dan dahsyatnya, kita bicara komunikasi, artinya kan kata kan? Kata. Yang namanya kata itu ternyata cuman memegang 7% dari 100%. Dan faktor yang kedua yang lebih besar daripada selain kata, jadi kata 7%, faktor yang kedua itu hanya intonasi atau nada bicara. Dan itu memegang peran 38%. Dan yang terakhir, bobot yang terbanyak itu dipegang oleh bahasa tubuh. Bahasa tubuh ini melengkapi menjadi 100% dan dia mengambil porsi 55%. Ini artinya komunikasi Anda sebagai seorang pemegang kartu kredit yang saat ini sedang macet versus debt call itu jauh lebih dahsyat dibandingkan Anda versus desk call. Karena ketika Anda berhadapan dengan debt call, di sanalah
ilmu komunikasi, prasyarat ilmu komunikasi terpenuhi 100%. 55% bahasa tubuh, 38% intonasi atau nada bicara, dan 7% hanyalah makna kata. Dan ketika Anda berhubungan atau berhadapan dengan desk call, itu artinya kesempurnaan komunikasi yang ada hanya kurang dari 50%. Hanya 38% melalui intonasi, entah itu bentak-bentak, entah itu halus, dan 7% dari kata. Mau tidak mau, suka tidak suka, itu harus Anda buat sebagai acuan, karena kita bicara teknik komunikasi. Dan jika mana kita bicara teknik komunikasi, sudah kita jelaskan cara hadapi desk call dan cara hadapi desk call itu pasti beda. Sebaliknya juga ketika kita berhadapan dengan desk call perempuan dengan desk call laki, itu beda lagi, karena adanya sebuah karakter atau yang bisa kita sebut gaya komunikasi. Saya laki, dengan Anda mungkin card holder atau pemegang kartu kredit yang saat ini macet perempuan, itu saja sudah beda lagi caranya. Cara berkomunikasinya, gaya berkomunikasinya sudah beda. Kalau saya runtut dari buku-buku yang literatur buku yang saya dapatkan dari entah itu YouTube, entah itu pengetahuan public speaking, itu jumlah kata seorang lelaki dibandingkan versus seorang perempuan itu beda sepertiganya. Laki hanya punya kata-kata per hari lewat hasil survei, laki hanya punya kata-kata itu 7.000 kurang lebih. Sedangkan kalau kita bicara perempuan, dia melalui survei telah dikatakan mempunyai stok kata-kata sampai 20.000. Dan ini artinya Anda ketika ditelepon oleh desk call, cara hadapi desk call laki sama desk call perempuan itu langit dan bumi. Dan jika mana Anda tahu cara berkomunikasi perempuan, ini mayoritas dari hasil survei kalau laki itu tidak mau bertele-tele, tidak mau berbelit-belit. Katakanlah kita lapar, kita ngomong sama lawan bicara kita perempuan, ayo aku lapar, cari makan. Itu biasanya laki begitu. Tapi kalau kita bicara perempuan, saya bicara rata-rata, mereka ini tidak jarang menggunakan metode bola biliar atau muter dulu. Sebenarnya tujuannya adalah ingin memasukkan bola nomor 3 ke dalam lubang. Akan tetapi kalau yang mengkomunikasikan ini seorang perempuan, ini muter. Bisa jadi dia menggunakan bola ke-6 dengan harapan dengan menyodok bola ke-6, pantulannya bisa menuju ke bola ke-3 tadi yang menjadi tujuannya. Jadi misalkan lapar, kalau perempuan bisa jadi, wah itu di sana kok ada warung bakmi ya, kok kelihatannya kok rame ya. Itu kira-kira yang dipakai metode komunikasinya. Dan ini kita harus cermati sekali. Harus kita cermati sekali ketika kita berhadapan dengan desk call. Desk call laki itu bagaimana, desk call perempuan itu gimana, itu kita harus cermati. Itu kalau kita bicara dari kelamin. Belum lagi kalau kita pelajari lagi dari gaya komunikasi mana yang lebih dominan ketika orang ini berkomunikasi, menggunakan otak kiri
atau menggunakan otak kanan. Anda boleh mungkin bahasa Jawanya maidu, bahwa apakah itu akurat? Mau tidak mau, suka tidak suka, wong itu tidak omong doang. Itu semua disimpulkan karena sebuah adanya survei. Jadi ketika kita tuh berhadapan dengan kolektor, kalau kita bisa mempelajari metode-metode yang ada, pengetahuan-pengetahuan yang telah ada, survei-survei yang telah dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan yang sudah ada, itu orang yang dominan menggunakan otak kiri, itu perkataannya seringkalinya itu singkat, padat. Beda dengan orang yang menggunakan otak kanan. Otak kanan ini akan rinci, omongannya lebih banyak. Jadi gini, saya kasih contoh dulu, karena ini kita akan membahas komunikasi yang terjadi, kolektornya ngomong apa dengan kita. Jadi kita harus mau tidak mau kita sedikit, saya kasih bekal. Ciri khas ya, saya kasih ciri khas. Jika mana Anda tuh mau tahu, Anda tuh sedang berhadapan dengan orang yang dominan menggunakan otak kiri atau orang yang dominan menggunakan otak kanan tuh begini. Sekarang ini kan kita seringnya chatting. Kalau kita ini dapat chattingan, atau kita tuh malah yang menchatting, silahkan kita umpamakan kita yang menchatting. Kita chatting detail. Besok pagi jam 8 kita ketemu di toko A. Tapi sebelum ke toko A, itu biasa buka jam 8 pagi. Tapi sebelumnya itu kita berangkatnya paling tidak setengah 7.30 karena daerah sana macet. Dan juga kita harus berupaya, siapa tahu ada file atau sesuatu yang kita kelupaan untuk kita siapkan sehingga kita masih ada waktu untuk membahas tugas kita. Umpama kita ngechat itu ya. Kalau Anda mau tahu lawan bicara Anda ini dominan menggunakan otak kanan atau otak kiri, kalau saya bisa simpulkan sesuai apa yang saya dapatkan dari literatur yang ada ataupun tokoh-tokoh yang ahli dalam bidangnya berkomunikasi, saya dapatkan kalau jawaban lawan bicara kita nih simple oke, itu artinya lawan bicara kita nih dominan menggunakan otak kiri. Akan tetapi jika mana dia mengimbangi, ya daripada kita ke sana mending betul itu ada spare waktu 15 menit yang harus kita siapkan, bla 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 bla, artinya itu klop. Kita sebagai pembicara, pengecat dominan otak kanan, dan yang kita chat atau yang menjawab juga otak kanan. Tapi kalau kita misalkan klop lagi, otak kiri versus lawan kita otak kiri, ya simple, singkat-singkat. Besok pagi ketemu jam 8 pagi, jawabannya oke, itu dominan otak kiri. Akan tetapi jika salah satu atau keduanya detail ribet, itu otak kanan. Dan jika mana Anda sedikit mau tidak mau saya juga ulas bahwa gaya bicara atau gaya komunikasi ini juga dipengaruhi dari golongan darah. Golongan darah ini sangat berpengaruh. Ini semua juga tidak hanya omongan doang, tapi hasil dari riset. Di negara Jepang khususnya, jika Anda mungkin baca buku, ada satu ilmuwan yang meriset bahwa mereka berpedoman. Kenapa di sebuah pekerjaan yang sama, jenis pekerjaannya yang sama, dilakukan oleh beberapa orang
di tempat yang sama juga, tapi hasilnya bisa berbeda. Dan ternyata hasil survei ini dipengaruhi atau disimpulkan bahwa ternyata golongan darah seseorang ini juga mempengaruhi kinerja dan cara berkomunikasi. Dan karena kita sudah tahu banyaknya macam gaya bicara, belum lagi ketika Anda juga harus tahu, mawas diri bahwa Anda ini punya kepribadian introvert atau ekstrovert. Karena ini sangat berpengaruh sekali ketika Anda mau berkomunikasi dengan kolektor. Oleh karena itu, sebelum saya menutup video ini, saya akan berikan guidance umumnya dulu. Guidance umumnya, dan nantinya saya akan sangat-sangat berusaha untuk menjelaskan secara lebih detail, gamblang, agar supaya ini tidak ngambang. Ini bukan omong doang, tapi satu hal yang saya harus kasih introduction bahwa komunikasi yang tercipta antara kita dengan kolektor, entah itu kolektor debt call, entah itu kolektor desk call, selalu senantiasa diawali hal yang baik, diawali dengan keramah tamahan. Keramah tamahan dalam arti mereka ini friendly dulu, karena ingat baik-baik kekuatan komunikasi. Sebenarnya komunikasi ini digunakan untuk yang positif-positif, untuk menjalin relasi, untuk menjalin customer, untuk menjalin loyalitas, untuk menjalin prestasi. Ini sebenarnya kekuatan komunikasi sendiri itu hanya untuk yang positif-positif. Akan tetapi beda untuk komunikasi ketika debitur versus kolektor. Karena sudut pandangnya sudah langit dan bumi. Kolektor senantiasa memandang apapun yang terjadi, debiturnya ini tidak niat bayar. Sehingga komunikasi yang diciptakan oleh kolektor pasti diawali dari yang baik, akan tetapi pasti akan diakhiri dengan negatif. Saya pastikan itu. Manis di awal, dan ketika memang realitanya kondisinya adalah belum mampu bayar, pasti diakhiri dengan komunikasi yang jelek. Dan di sini, di pembukaan video ini, saya hanya memberikan dulu sekilas bahwa pilihannya itu semua tergantung dari kesiapan mentalitas Anda, terutama berkomunikasi dengan debt call. Karena sudah saya katakan, ketika Anda berkomunikasi dengan debt call, ketika itu pula 100% tentang komunikasi terjadi, efisiensinya terjadi. 55% bahasa tubuh, 38% intonasi, dan 7% kata. Dan itu tatalah mental Anda, dan lihatlah Anda bermawas diri. Oh, saya ini laki, oh saya ini perempuan. Oh, kalau laki itu lebih simpel, kalau perempuan ini lebih bisa banyak berkata-kata, bisa banyak mengekspresikan atau bisa membawa cerita yang bisa menjadi bahan untuk mengcounter kolektor. Setelah Anda memastikan hal tersebut, saya hanya memberikan Anda dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah frontal. Frontal artinya sebutkan dalam durasi waktu. Saat ini atau 3 tahun sampai 3 tahun ke depan saya belum niat bayar. Itu frontal. Nanti di video saya akan saya jelaskan
plusnya kalau frontal apa, minusnya kalau frontal apa. Dan saya memberi pilihan yang kedua adalah dalam rangka mencari ilmu, dalam rangka melatih kecerdasan, dalam rangka untuk mengerti, menyelami apa yang saat ini sedang Anda alami tentang gagal bayar hutang kartu kredit ini. Anda bolehlah menggunakan cara PHP, pemberian harapan palsu. Kenapa saya bicarakan pemberian harapan palsu? Karena sudah saya katakan di video saya yang lalu, tidak ada yang namanya bernegosiasi satu kali selesai. Jika mana Anda paham dan Anda melakukan negosiasi itu bukan karena asas takut, bukan karena asas terpaksa, tapi karena Anda benar-benar mengerti dan bisa menyesuaikan dengan kemampuan yang saat ini sedang Anda alami. Dan sebelum saya melanjutkan video ini, saya himbau Anda untuk menonton channel Omah Solusi Indonesia Studio Jambi yang diupload di hari Minggu kemarin. Di sana saya diberikan kopi rekaman oleh klien saya ini bahwa jika mana Anda mendengarkan itu dari yang pertama, dari yang kedua, itu nanti Anda bisa tahu bahwa jika mana Anda bisa berkomunikasi dengan baik dan benar, kolektor akan melakukan hal tersebut dengan tidak menyakitkan hati, tidak ompak-ompakan, tidak berkoboi ria. Karena klien saya yang bernama Pak Rudi sudah menerapkan itu dan menuruti saran saya, dan itu dilakukan, dan akhirnya ya apa yang saya katakan seperti yang telah saya ajarkan di video-video saya yang lalu, bahwa kita ini beranilah berbuat, beranilah bertanggung jawab. Kita ini jangan berkoboi ria. Kita ini selalu harus berpedoman asas sedia payung sebelum hujan. Khususnya saya katakan bagi pemegang kartu kredit yang saat ini mengalami gagal bayar hutang kartu kredit dan usianya masih di bawah 40 tahun. Jangan Anda sok jagoan, jangan Anda sok berkoboi ria. Hari ini Anda boleh tidak butuh SLIK. Akan tetapi ketika Anda mengabaikan hal itu dan Anda kebetulan menghadapi sebuah situasi di mana Anda butuh SLIK untuk mengajukan hutang, Anda akan sangat menyesal. Saya ulangi lagi, sedialah payung sebelum hujan, dan ketika Anda bisa menerapkan segala strategi yang ada, yang Anda hadapi, yang Anda alami secara bijak, niscaya hidup Anda ini akan lebih baik. Karena kita belajar dari guru yang terbaik adalah pengalaman yang kita alami. Semoga video ini bermanfaat. Semoga Anda paham tentang apa yang baru saja saya katakan, dan kita akan bertemu di episode yang selanjutnya, membahas tentang komunikasi dengan kolektor. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.